Syukur Alhamdulillah. Kita panjatkan rasa syukur kita atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali setiap bulan ya di pekan kedua. Hari ini kita memasuki pekan kedua di hari Sabtu di bulan Februari tahun 2026. Masya Allah. Tidak terasa ya. Tidak terasa waktu terus berlalu mulai dari tahun baru ya, 2026 ternyata saat ini sudah menginjak ya, bulan yang kedua dan tidak terasa pula sebentar lagi Ramadan sudah tiba ya. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan keimanan, diberikan taufik hidayah, diberikan kemampuan untuk bisa hadir bersama-sama meskipun melalui media Zoom, akan tetapi ini sebuah wadah untuk bisa membersamai, untuk bisa kita membersamai Al-Quran. Ya, patut kita bersyukur masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan waktu yang luang. Maka tidak ada kata yang pantas untuk mengawali pertemuan ini kecuali kata apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari ucapkan bersama-sama ucapan hamdalah dari hati, Ham- dari lubuk ya hati yang paling dalam. Ucapan apa? Alhamdulillahi Rabbil. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan pujian kepada Allah yang sudah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat diberikan umur yang panjang. Bayangkan, sejak bulan yang lalu di bulan Rajab, kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ramadan. Hari ini kita memasuki bulan Sya'ban yang beberapa hari lagi sudah masuk bulan Ramadan. Kita belum tahu apakah kita nanti sampai umur kita di bulan Ramadan, akan tetapi dari doa itu tadi, wabalighna Ramadan, sampaikanlah umur kami sampai bulan Ramadan. Kita berharap kita semuanya nanti di bulan Ramadan diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan amal ibadah yang menjadikan diri kita menjadi golongan yang la'allakum tattaqun. Amin. Allahumma amin. Nah, Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyingkat waktu, nanti kita akan mengadakan kegiatan Tarhib Ramadan. Ya, sebelum itu, seperti rutinan biasanya, kita membaca juz 30. Mohon maaf Suaranya. kalau nanti saya agak membuat suasana terganggu dengan batuk ketika membaca. Ya, nanti kita pelan-pelan ya. Biasanya kalau suaranya terus-menerus tanpa henti, batuknya muncul begitu. Nah, sebelum itu kita mengucapkan sholawat salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya qaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mengawali perjumpaan kita, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan umul kitab. Semoga apa yang akan kita lakukan pada sore hari ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Ridha wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Mohon izin, saya share terlebih dahulu. Iya, yang mau off cam silahkan, yang mau on cam lebih baik. Sebagaimana kita di sebuah majelis,
sebuah majelis bertatap muka, kita menunjukkan diri kita siap dengan aurat yang tertutup, sudah berwudu, kemudian menghadap Al-Quran, atau bagi yang bermurojaah dengan tidak membaca Al-Quran. Nah, bagi yang belum hafal akan tetapi tidak sedang membawa mushaf, ini kita akan membuka layar, membuka mushaf secara online bersama-sama. Izinkan saya untuk membuka mushaf terlebih dahulu. Izin bertanya, apakah halaman mushaf sudah bisa terbaca? Sudah, Sudah, Ustaz. alhamdulillah Ustaz. Sudah. Baik, alhamdulillah. Kita mohon maaf kalau karena saya menggunakan tablet ya, jadi bukan menggunakan laptop, sehingga ketika saya membuka layar otomatis wajah saya hilang begitu. Mari sebelum kita membaca bersama-sama juz 30, kita niatkan. Bagi yang sudah hafal diniatkan untuk murojaah, bagi yang belum hafal diniatkan untuk bertilawah, membaca bersama-sama, memperbaiki bacaan, dan kita niatkan bacaan Al-Quran yang sedang kita baca ini pahalanya terkirim untuk kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang sudah wafat maupun yang masih hidup, karena dari beliau berdualah kita saat ini bisa mendapati kesempatan untuk belajar Al-Quran. Begitu juga kita kirimkan hadiah Fatihah kepada guru-guru kita yang selama ini mengajarkan kepada kita kebaikan, mengajarkan kepada kita Al-Quran. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi salihat. Wa khususan ila ruhi, silakan sebut nama kedua orang tua masing-masing. Wa khususan ila ruhi Bapak Mahfud Harun Kasmana. Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Wa khususan kepada guru kami, ustadzah kami yang selama ini mengajarkan kepada kami, silakan sebutkan nama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dari rumah masing-masing, dengan suara dimatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Maaf, izin istirahat sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى
فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة
ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Izin sebentar. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Izin sebentar. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بل الذين كفروا يكذبون
والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج مرعى فجعله غثاء فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم رب حاسبني حسابا يسيرا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد
Aku sudah Ustaz pengen ولا di يوثق وثاقه أحد. hari kalau يا kesiangan. أيتها النفس Tapi المطمئنة masih ارجعي إلى ربك راضية مرضية kan minggu tadi kan. فادخلي في عبادي Yang sudah kado. وادخلي جنتي. Besok Sabtu ini. Udah kami. Nah, iya kan liburnya seluruh بسم libur. الله الرحمن الرحيم. Sabtu dan Puasa. Sabtu dan لا Puasa. أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد Jadi وما ولد nggak batas no. Aku nak لقد doa. خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. Izin sebentar. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع
مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sebentar, bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين إن شاء الله. Baik, suara saya bisa didengar? Bisa Ustadz, Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah kita hari ini sudah bisa murajaah bersama. Alhamdulillah, terima kasih doanya. Luar biasa keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika mau Zoom, saya mencoba mencari mungkin ada ustadz-ustadzah yang lain yang mungkin bisa menggantikan saya untuk murojaah karena saya batuk-batuk terus begitu. Kemudian saya demam. Tapi ternyata karena memang mendadak tidak ada yang bisa dan bismillah. Alhamdulillah ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala ternyata ya, kita sudah bisa menyelesaikan bacaan juz 30 dan alhamdulillah demam saya sembuh, Masya Allah. Amin ya Allah, sehat Ustadz. Syafakallah Ustaz, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ini tadi dibuatkan minuman oleh istri saya, minuman hangat, alhamdulillah. Ya. Sudah habis tadi saya minum sambil saya baca Quran begitu. Masya Allah. Dan alhamdulillah sore hari ini yang bergabung ada 103 orang, 102 orang. Masya Allah, mudah-mudahan dari 100 orang yang membaca bersama-sama di rumah dengan suara yang tartil begitu, Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan keajaibannya di dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya Allahumma Rabbal amin. Alamin. Karena kata Rasulullah, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu seperti kuburan. Sepi. Tahu kuburan? Tidak ada yang hidup di sana. Mati. Maka orang-orang yang di dalamnya, di dalam rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Quran itu hidup tapi mati. Ya. Bagaimana bisa orang hidup tapi mati? Hatinya mati. Karena Al-Quran itu adalah nur. Al-Quran itu adalah cahaya. Dia menerangi kehidupan rumah tangga kita. Ya, sehingga bisa rumah tangga kita yang ada di rumah masing-masing ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putrinya mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita membaca Al-Quran, putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Amin ya Rob. Saya ingin menceritakan satu rahasia. Saya bukan dari orang pondokan, saya belum menghafalkan Al-Quran ketika saya memulai program, ya masih proses menghafalkan begitu. Lalu kenapa? Kenapa saya yang sudah berusia tidak muda lagi, sudah usia kerja ya, bukan anak kuliahan, bukan anak sekolahan, sudah kerja, sudah berumah tangga, ingin belajar menghafalkan Al-Quran karena saya ingin Al-Quran ini
kemudian barokahnya turun kepada anak-anak saya, ya, sehingga mereka semuanya dinaungi oleh Al-Quran. Dan alhamdulillah ternyata ada dengan doa restu panjenengan semuanya, ya, mohon doanya. Ada salah satu putra kami yang ada di pondok Al-Quran begitu, yang khusus menghafal Al-Quran. Dan kita berharap semuanya, ya, yang mengikuti Zoom ini, ya, 104 orang yang berada di dalam Zoom ini, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan kebahagiaan. Putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, diberikan naungan, ya, kecintaan terhadap Al-Quran. Dan mungkin dari 104 orang tadi, ada yang tidak bisa membaca Al-Quran, ada yang masih terbata-bata, ada yang hanya mendengarkan saja, tidak apa-apa. Karena Al-Quran itu ketika didengarkan saja, itu turun rahmat dari Allah. Ya. Bisa dibuka di dalam surat Al-A'raf. Ya. Surat Al-A'raf ayat 204. Kita coba buka di sini ya. Maaf, di mana ini? Saya bagikan layar lagi yang tadi ya. Bisa dilihat. Nah, kita buka surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu surat ke-7. Ketujuh. Surat Ketujuh. ke-7 ayat 204. Ayat 204. Kita lihat. Ayat 204. Lihat ini. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum apa? Turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, tadi ketika saya membaca Al-Quran, kemudian ada yang tidak membaca, hanya mendengarkan saja karena memang tidak bisa membaca, fastami'u mendengarkan saja, wa ansitu dia diam saja, tidak mengikutinya, la'allakum turhamun, dia sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Luar biasa ya. Bukankah? Ya. Sebentar, saya kembalikan ke Zoom. Ya. Sobat Quran semuanya, bukankah yang kita harapkan di alam dunia ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kasih sayang Allah. Ya. Masih ingat kisah? Ada orang yang ketika dihisab oleh Allah, ditimbang di Yaumul Mizan, di sana dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya selama hidup saya beribadah terus kepadamu. Dan ketika ditimbang ternyata memang amal ibadahnya lebih tinggi dibandingkan amal kemaksiatannya. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga, tapi apa kata Allah? Engkau masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat. Orang itu nggak terima, nggak bisa ya Allah. Saya itu sejak akil balik selalu beribadah kepadamu, beristighfar memohon ampunanmu. Siang saya puasa, malam saya tahajud, saya melakukan berbagai amal kebaikan, saya jauhi maksiat. Dan itu terus saya lakukan sampai saya meninggal dunia. Kok bisa saya yang sudah berusaha keras beribadah, kok tidak diakui ibadah saya? Kenapa masuk surganya? Karena rahmat engkau. Saya mengakui engkau sebagai Tuhanku, tapi aku masuk surga karena usaha kerasku yang berjuang selama ini di dunia. Oh begitu, kata Allah. Oke, baik. Kita timbang. Satu, kenikmatan mata kananmu ditaruh di satu timbangan, kemudian amal ibadahmu dimasukkan lagi ke timbangan yang satunya. Ternyata mata yang kanan tadi kenikmatannya jauh lebih berat dibandingkan dengan amal perbuatannya waktu di dunia. Ternyata engkau belum bisa memenuhi kenikmatan
dari mata kananmu saja dari seluruh ibadahmu ini tadi, maka seharusnya engkau masuk ke neraka, kata Allah. Jangan ya Allah, jangan. Baik, saya mengaku saya masuk ke dalam surga karena rahmat-Mu ya Allah. Bayangkan. Rahmat Allah yang kita harapkan di dunia. Dan hanya dengan mendengarkan Al-Quran saja kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi melantunkannya. Luar biasa. Bukankah setiap kata yang kita ucapkan, ya, kemudian satu hurufnya, itu berpahala 10 kebaikan. Ya. La aqul alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Berarti tadi kita membaca juz 30, berapa huruf yang sudah kita baca, Masya Allah. Apalagi orang-orang yang sedang belajar menghafalkan Al-Quran. Kita menghafalkan Al-Quran di dalam GSM online, bukan dalam rangka supaya memenuhi target 30 juz harus selesai dalam berapa bulan, berapa tahun. Tidak. Kita menghafalkan Al-Quran dalam rangka untuk bisa selantiasa membersamai Al-Quran setiap harinya. Di sini, di dalam Zoom ini, alhamdulillah, 106 orang pada sore hari ini, ada berbagai macam, ya, dari GSM online ada, dari TOT ada, dari umum ada, dari yang tidak bisa membaca Al-Quran ada. Nah, bagi yang bisa membaca Al-Quran, manfaatkan dengan belajar menghafal. Kenapa dengan belajar menghafal ini perlu dilakukan? Karena kita bisa murojaah setiap saat, setiap waktu, di sela-sela aktivitas kita. Tapi saya belum bisa lancar membaca, Ustadz. Masuk ke program TOT. Di sana diajari tahsin online. Cara membacanya yang benar secara tajwidnya bagaimana. Lalu kalau saya bagaimana, Ustadz? Saya belum masuk program apa-apa, nggak apa-apa, nanti. Yang penting saat ini kita sudah berada dalam satu komunitas, sebuah komunitas jamaah yaitu Al-Quran. Bukankah Rasulullah mengatakan al-mar'a ma'aman ahabba? Seseorang nanti dibangkitkan di alam mahsyarnya, di sana dia dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya waktu di dunia. Kalau kita mencintai Al-Quran, kalau kita mencintai orang-orang yang mencintai Al-Quran, meskipun kita belum lancar membaca Al-Quran, kita mencintai orang-orang yang membersamai Al-Quran, meskipun kita masih banyak dosa, kata Rasulullah, nanti kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan bergabungnya kita di dalam komunitas Miracle of Quran ini, kita menjadi bagian, menjadi saksi bahwa kita mencintai Al-Quran sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma. Amin. Sobat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Dan kita semua tahu bulan Ramadan itu adalah satu-satunya bulan yang istimewa di antara 12 bulan yang lain. Tidak lain, tidak bukan penyebab kemuliaannya hanya satu. Karena apa? Karena di dalam bulan itu turun Al-Quran. Yuk kita buka lagi. Saya bagikan layar kembali. Kita buka bersama-sama. Ya, setiap pandangan kita tertuju kepada mushaf, ya. Itu mata kita itu berpahala. Jadi Sayyidina Ali pernah ditanya, wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, engkau kan babul ilmu, engkau kan pintunya ilmu. Ya. Orang yang paling cerdas, sahabat Rasulullah yang paling cerdas adalah Sayyidina Ali. Beliau hafal Al-Quran tentu saja. Akan tetapi kenapa? Ditanya oleh para sahabat yang lain, kenapa engkau ketika membaca Al-Quran, engkau melihat mushaf? Engkau kan sudah hafal. Kata Sayyidina Ali, orang yang meskipun hafal, tapi dia
menyempatkan waktunya untuk membaca sambil melihat mushaf, itu pahalanya besar. Ya, karena matanya ikut mendapatkan pahala. Ya. Jadi luar biasa pahala dari Al-Quran. Baik, kita masuk ke surat Al-Baqarah. Maaf, 185. Kita tentu masih hafal surat ayat tentang puasa. Ini kan 183 kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu sudah pasaran, sudah hafal semuanya, oke? Nah, yang saya maksudkan di sini di ayat 185, kita lihat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu hudalina sebagai petunjuk bagi manusia wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa karena di dalamnya turun Al-Quran. Setiap yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti mendapatkan keistimewaan. Pasti itu. Kita sudah berulang kali menyampaikan. Dan saya tidak pernah bosan menyampaikan. Dekatlah kita dengan Quran. Jadikan Al-Quran itu teman kita. Karena apapun dan siapapun yang dekat dengan Quran, berinteraksi dengan Quran, dia akan mendapatkan keistimewaan. Contohnya ini bulan Ramadan. Bulan yang paling istimewa karena tempat turunnya Al-Quran. Ada satu malam yang paling istimewa di antara malam yang lain dari 365 malam dalam satu tahun. Apa itu? Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar itu istimewa? Karena disitulah turunnya Al-Quran. Ada malaikat. Jumlahnya berapa malaikat? Miliaran, kita tidak tahu jumlahnya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang kita wajib hafal adalah 10. Di antara seluruh malaikat itu yang paling mulia adalah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril membawa Al-Quran. Dan Nabi, ada tahu berapa jumlah Nabi? Ada 124.000 Nabi. Rasul jumlahnya 313 Rasul. Yang wajib dihafal ada 25 Rasul. Di antara itu semuanya hanya satu yang sangat istimewa, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau merupakan Nabi yang istimewa? Beliau adalah Khalilullah, beliau adalah Habibullah, orang yang dicintai oleh Allah. Maka diberikan Al-Quran kepada beliau, sehingga beliau menjadi orang yang sangat istimewa. Muhammadun basyarul lakal basyari. Muhammad itu manusia seperti manusia pada umumnya. Muhammadun basyarul lakal basyari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Akan tetapi beliau Rasulullah bukan manusia biasa. Meskipun sama-sama manusia seperti manusia yang lain, tapi ibarat batu, beliau adalah batu permata di antara batu-batu kerikil yang ada di pasir, di pantai. Rasulullah mulia karena beliau membawa Al-Quran. Dan kita, kalau kita ingin menjadi makhluk yang mulia, jangan pernah berhenti untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan nanti perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Ya. Rasulullah itu setiap bulan Ramadan oleh malaikat Jibril datang kemudian meminta Rasulullah untuk membaca, menyetorkan hafalannya 30 juz kepada malaikat Jibril. Ya. Kemudian para alim ulama terdahulu itu membaca Al-Quran luar biasa banyaknya. Sayyidina Imam Syafi'i
Imam Syafi'i itu dalam 1 bulan, di bulan Ramadan, itu bisa menghatamkan 60 kali. Bayangkan, 60 kali itu berarti 1 hari itu hatam 2 hataman. Masya Allah. Kita 1 bulan hatam berapa kali? Ini Sayyidina, apa namanya, Imam Syafi'i dalam 1 hari hatam 2. Bahkan Imam Hanafi di satu riwayat mengatakan dalam 1 hari itu bisa menghatamkan ya 60 kali hataman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin beliau-beliau para tabi'in, tabi'in, beliau semuanya bisa menghatamkan dengan cepat? Jawabannya karena sudah hafal Al-Quran. Bismillah. Alhamdulillah. Tidak mungkin seseorang bisa menghatamkan dengan jumlah yang banyak kalau dia tidak menghafal Al-Quran. Nah, oleh karena itu, mari kita buat target di bulan Ramadan. Bagaimana cara kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran? Interaksi itu tidak hanya sekedar membaca saja. Saya tadi sampaikan, bukan, bahwa mendengarkan saja itu bisa mendatangkan rahmat. Membacanya bisa mendatangkan pahala. Ya, 1 hurufnya berlipat ganda. 10 kebaikan kalau di luar Ramadan. Mohon maaf. Mohon maaf. Kemudian di bulan Ramadan nanti kita buat target. Maka program Miracle of Quran insya Allah di bulan Ramadan hadir dengan beberapa program yang ada. Kita ada program yang namanya setoran. Setor bacaan. Ini khusus untuk yang bacaannya belum lancar. Ya Allah, mohon izin ya. Baik, mohon maaf terganggu. Saya lanjutkan. Di bulan Ramadan nanti ada program yang pertama, saya ulangi, One Day One Juice. Jadi ini supaya di dalam komunitas kita, komunitas Miracle of Quran, kita bisa memonitor bacaan kita yang belum bisa 1 hari 1 juz, itu dimanfaatkan betul. Tapi Ustadz, saya di luar sudah punya Odoj. Ya, saya sudah ikut Odoj. Nggak apa-apa. Silakan ikut Odoj, ikut yang lain. Mungkin di dalam grup keluarga ada program menghatamkan Quran, nggak apa-apa. Kalau ingin mengikuti program One Day One Juz di Miracle of Quran, nanti bacanya cukup 1 kali. Misalnya ikut program One Day One Juz di luar, sudah membaca 1 juz. Kemudian dilaporkan di sana, di sini juga dilaporkan bisa. Tapi kalau di luar belum memiliki program hafalan bacaan One Day One Juz, di sini kemudian bisa kita untuk mewadai keistiqomahan kita di dalam membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Kemudian kita ada lagi program yang namanya setor bacaan. Nah, ini khusus yang saya sampaikan tadi di awal ya. Setor bacaan itu khusus yang bacaannya terbata-bata. Tujuannya apa?
nanti ada ustadzah yang mengoreksi bacaan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyetorkan bacaannya kepada ustadzah lewat online, kemudian diperbaiki bacaannya, tajwidnya, supaya tahu mana kesalahannya. Nah itu satu hari cukup setengah halaman, maksimal satu halaman, tidak banyak-banyak. Memang khusus tujuannya untuk mengkoreksi bacaan. Ya. Kemudian yang ketiga, kita ada program yang namanya pendampingan mewujudkan keajaiban. Jadi, saya ulangi lagi tadi, Al-Quran itu ketika didengarkan mendatangkan rahmat, ketika dibaca itu mendatangkan pahala, ketika dipahami itu mendatangkan ketenangan, dan ketika diamalkan mendatangkan keajaiban. Nah, masih banyak orang yang belum tahu bagaimana caranya mendatangkan keajaiban di dalam kehidupannya melalui Al-Quran. Padahal Al-Quran diturunkan itu miracle. Miracle itu mukjizat. Mukjizat itu keajaiban. Orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran dengan benar, maka dalam hidupnya akan datang keajaiban-keajaiban yang dia tidak bayangkan sebelumnya. Frekuensi di dalam dirinya adalah frekuensi Al-Quran. Getaran tubuhnya adalah getaran Al-Quran. The vibration of Al-Quran ini yang menyebabkan dirinya penuh dengan keberlimpahan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan keajaiban. Ya. Tiba-tiba saja datang sesuatu yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba saja dia kemudian mendapatkan keberuntungan. Itu adalah miracle, keajaiban. Bagaimana keajaiban itu bisa hadir? Harus diamalkan. Bagaimana Ustadz caranya mengamalkannya? Bagi yang belum tahu, kita nanti ada program pendampingan mengamalkan Al-Quran untuk mendatangkan keajaiban. Ini program-program khusus di bulan Ramadan. Nah, khusus untuk yang pendampingan mengamalkan Al-Quran untuk mendatangkan keajaiban, itu nanti dipandu langsung oleh saya. Kalau yang tadi one day one juice itu tadi, itu hanya melaporkan, kemudian yang setor satu halaman itu tadi mengkoreksi bacaan oleh ustadzah. Ya, sedangkan yang program pendampingan untuk mendapatkan keajaiban melalui Al-Quran itu langsung nanti didampingi oleh saya. Insya Allah nanti kita akan pandu bagaimana caranya mendapatkan keajaiban dalam kehidupan melalui Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan nanti. Nanti setiap pagi, ya, insya Allah rentang sahur sampai subuh, saya akan mendampingi di sana, menyampaikan ayat-ayat dan bagaimana pengamalannya supaya kita mendapatkan keajaiban dari Al-Quran. Begitu. Dan kemudian nanti di program keajaiban Al-Quran nanti ini akan ada Zoom interaktif. Zoom meeting setiap seminggu sekali untuk konsultasi, ya, konsultasi secara interaktif. Dan kemudian nanti akan ada laporan perkembangan dari setiap peserta selama 1 bulan mengikuti program, sehingga kelihatan nanti perubahannya apa sebelum dan sesudah mengikuti program, kemudian apa saja keajaiban yang sudah didapatkan selama di program mengikuti program ini. Gitu. Jadi ini adalah bagian dari upaya kami The Miracle of Quran, supaya menghidupkan Al-Quran di bulan Ramadan tidak hanya sekedar membaca, akan tetapi juga bisa utamanya adalah mengamalkan Al-Quran. Supaya hati kita, getaran diri kita adalah getaran Al-Quran. Dan ketika getaran Al-Quran itu sampai ke alam semesta, sampai ke langit, Allah melihat di dunia ini ada keluarganya. Karena kata Rasulullah, Inna lillahi ahlina minan nas. Ada golongan dari manusia yang merupakan keluarganya Allah. Manhum ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasul? Ahlul Quran, hum ahlullah. Mereka lah ahlul Quran. Itulah yang disebut keluarganya Allah. Dan hadis ini disyarah, dijelaskan di dalam hadis yang lain bahwa yang disebut ahlul Quran bukan para penghafal Al-Quran,
bukan para pembaca Al-Quran. Tapi yang disebut Ahlul Quran adalah orang-orang yang lisannya mengucapkan Al-Quran, perbuatannya, pengamalannya juga mengamalkan Al-Quran. Ya. Sehingga dalam aktivitas sehari-hari dia disebut the living Quran atau Quran berjalan. Sebagaimana Siti Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, kata Siti Aisyah, khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Ketika kita sudah memiliki akhlak Al-Quran, insya Allah keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita berdatangan kepada kita semuanya. Mungkin selama ini ada yang merasakan kesulitan dalam kehidupan, mungkin dalam hal ekonomi mungkin, atau tentang rumah tangga, atau putra-putrinya, pasangannya, atau kesehatannya. Rasakan ketika kita nanti mengamalkan Al-Quran, getaran hati kita adalah getaran Al-Quran, rasakan keajaiban-keajaiban akan muncul, membuka kemudahan demi kemudahan dalam kehidupan kita. Sobat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh ini tadi, ketika saya mau membaca, mau Zoom, kondisi demam, batuk, tak karu-karuan. Tapi ternyata Allah mendatangkan keajaiban. Demamnya hilang, kita bisa Zoom. Dan tadi membacanya, saya mulai jam 4:40, ya, kalau nggak salah tadi ya. Muqaddimah 3:30 sampai 4:40 kita baca. Kemudian ternyata jam 4:45 sudah selesai. Dengan membaca yang pelan seperti itu, ternyata 50 menit itu 1 juz. Kalau kita memiliki komunitas, memiliki jamaah, sesuatu yang kita anggap berat akan sangat mudah. Sesuatu yang kita anggap susah akan terasa menyenangkan. Bukankah tadi kita membaca bersama-sama menyenangkan? Ya. Bagaimana? Mungkin ada kesan-kesan tadi dari Bapak Ibu Sobat Quran yang ada di sini pada saat membaca Quran tadi. Tadi menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan, alhamdulillah hatinya tenang, Ustadz. Ustaz, tolong saya kan. Bagaimana? Menyenangkan ya, Insya Allah. Dan itu Ustadz terbimbing jadi tartil ya mengikuti Ustadz. Insya Allah, ya. Jadi tahu ya mana yang selama ini mungkin kurang tepat bacaannya, tajwidnya gitu ya. Jadi memperbaiki tartilnya, Masya Allah. Ya. Kira-kira ya, kalau misalnya kita ada ustadzah gitu ya, yang selalu mendampingi kita, senang tidak mendampingi kita untuk belajar Al-Quran? Kira-kira senang atau tidak? Senang sekali Ustaz. Alhamdulillah sebelumnya. Sangat senang, sangat senang. Bisa dibayangkan. Baik. Hanya didampingi oleh guru saja yang juga manusia, itu senangnya luar biasa. Bagaimana nanti di akhirat, ketika kita dalam keadaan ketakutan, ketika kita dalam keadaan sedang gemeteran, dipanggil oleh Allah, dihisab, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita, kemudian kita didampingi oleh orang yang sangat tampan, orang yang sangat rupawan. Dia mengatakan sambil menepuk, tenang, ada aku di sisimu. Nanti setiap pertanyaan dari Allah, aku yang akan menjawabnya. Kamu tenang saja. Bagaimana rasanya? Tentu senang sekali. Bahkan ketika masih di alam kubur, ada malaikat mungkar nakir mau menghukum orang yang di dalam kubur itu karena kemaksiatannya waktu di dunia. Tiba-tiba dipeluk dari atas tubuhnya.
Malaikat Munkar Nakir tidak jadi memukulnya karena ada orang yang melindunginya di atasnya. Ternyata itu adalah surat Al-Mulk. Malaikat Munkar Nakir mengatakan, pergi kamu Al-Mulk. Aku akan menghukumnya karena waktu di dunia dia pernah melakukan kemaksiatan dengan mulutnya. Pernah melakukan kemaksiatan dengan matanya. Kata Al-Mulk, aku akan tetap di atasnya. Kalau kamu memukulnya berarti kamu menyakitiku. Kalau kamu menyakitiku, berarti kamu menyakiti kalamullah. Masya Allah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Kita adalah pendosa, orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Tapi dengan bermodalkan surat Al-Mulk, Allah menjanjikan kita di alam kubur dilindungi. Dan kemudian di alam mahsyar kita didampingi oleh Al-Quran. Disampaikan kepada Allah, ya Allah, orang ini dulu waktu di dunia selalu membacaku, selalu mengamalkanku, selalu membersamaiku. Setiap perlakuannya itu selalu didasarkan pada aku. Aku selalu ada di dekatnya pada saat itu, ya Allah. Maka berikanlah dia kemuliaan. Sementara orang-orang yang lain di padang mahsyar telanjang bulat, dia diberikan pakaian. Bisa dibayangkan, orang yang memiliki pakaian di antara orang-orang yang telanjang, dia orang yang memiliki derajat yang sangat tinggi. Kemudian oleh Al-Quran dikatakan, tambahkan lagi ya Allah, diberikanlah mahkota. Tambahkan lagi ya Allah. Dipanggillah kedua orang tuanya naik. Orang tuanya heran, kenapa? Aku pun juga diberikan kemuliaan. Orang tua itu diberikan jubah yang sangat indah. Apa yang pernah aku lakukan di dunia sehingga aku mendapatkan kemuliaan seperti ini? Wahai Allah, dulu saya di dunia itu orang biasa-biasa saja. Saya itu tidak pernah ngaji. Saya itu tidak berpendidikan. Saya hanya buruh tani. Saya orang yang tak mampu, tak punya. Apa yang pernah saya lakukan di dunia? Kata Allah, karena anakmu di dunia membersamai Al-Quran. Betapa sayangnya dan bahagianya orang tua kita ketika kita di akhirat nanti membawa serta mereka mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang yang membersamai Al-Quran waktu di dunia diberikan kesempatan untuk bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada 10 anggota keluarganya. Di riwayat lain mengatakan 100 anggota keluarganya yang berada di dalam neraka. Cari keluargamu yang kamu cintai, yang mereka ada di dalam neraka. Ambil mereka satu persatu, bawa bersamamu ke dalam surga. Bukankah lebih nikmat berada di dalam surga bersama keluarga besar dibandingkan sendirian saja, sepi? Dan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran akan membawa keluarganya. Masya Allah. Diantarkan di Shiratul Mustaqim, diantarkan dengan Al-Quran sampai ke dalam. Di dalam surga dipersilahkan masuk. Dan para penghafal Al-Quran dipersilahkan masuk dari pintu mana saja. Ustadz, bagaimana mungkin saya bisa menghafalkan Al-Quran? Saya sudah tua, Ustadz. Tidak mungkin, Ustadz. Bapak Ibu, Sobat Quran. Dulu pernah di zaman Rasulullah ada 70 orang penghafal Al-Quran wafat. Syahid karena terbunuh. 70 orang itu oleh Rasulullah diakui sebagai penghafal Al-Quran. Padahal saat itu Al-Quran masih belum selesai diturunkan. Tentu para syahid itu tadi belum sampai 30 juz. Tapi di akhir hayatnya mereka semuanya wafat dalam kondisi sedang proses menghafalkan Al-Quran. Membersamai Al-Quran. Maka ketika kita dalam kehidupan kita senantiasa membersamai Al-Quran,
kita nanti boleh masuk pintu mana saja. Luar biasa Al-Quran itu. Ya. Di akhirat, kemuliaan orang-orang yang membersamai Al-Quran. Di dunia, itu sudah diistimewakan. Kata Rasulullah, man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sayatin. Apa maknanya? Man syaghalahul Qur'an, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, tidak hanya disibukkan dengan membaca ya, tapi disibukkan dengan memahami maknanya, disibukkan dengan belajar Al-Quran, disibukkan dengan mengamalkan isinya, maka orang itu karena saking sibuknya, di hadis itu dilanjutkan andikri wa mas'alati, sampai dia lupa untuk berdoa kepada Allah. Saking sibuknya dia itu lupa, nggak minta kepada Allah. Dia sibuk bagaimana caranya mengamalkan Quran, bagaimana membaca Al-Quran setiap hari, menghafalkan Quran. Sibuk dengan Al-Quran. Maka kata Rasulullah, a'taituhu afdhala ma u'tis sayatin. Dia diberikan sesuatu yang jauh lebih afdal dibandingkan orang yang meminta, yang berdoa kepada Allah. Bayangkan. Itulah yang disebut dengan keajaiban. Ketika kita sudah sibuk dengan mengamalkan isi Al-Quran, maka akan mendatangkan berbagai macam keajaiban. Bahkan tanpa kita meminta kepada Allah pun, Allah akan memberikan keajaiban kepadanya. Di dalam program nanti, kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengamalkan Al-Quran supaya mendatangkan keajaiban. Di dunia sudah diberikan keistimewaan, di akhirat nanti Allah memberikan keutamaan. Sobat Quran yang dirahmati Allah, itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Sebelum kami akhiri, boleh kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros. Saya kan pembelajaran tahsin, nggak suka membawa Al-Quran, jadi bawa HP kan berat ke sekolah tahsin. Gimana hukumnya sama Al-Quran sama yang di HP itu, lebih baik mana Ustaz? Iya, baik. Tentu yang lebih afdal adalah ketika kita bisa membawa mushaf, Bunda. Kenapa? Karena dengan membawa mushaf itu, lembaran-lembaran tulisan Al-Quran ada di sana, ada keutamaan. Tapi juga kalau memang itu memberatkan begitu ya, memberatkan, membawa HP pun tidak masalah. Akan tetapi biasanya membawa HP itu resikonya adalah nanti belajarnya di sini hanya 10 menit gitu, tiba-tiba tilung gitu, muncul sesuatu yang menarik di WhatsApp group, kemudian sibuk dengan WhatsApp-nya, kemudian di WhatsApp group ada link menuju TikTok, dibuka TikTok-nya, akhirnya sibuk. Belajar 1 jam, yang 10 menit tadi belajar tahsinnya, 50 menitnya akhirnya sibuk dengan media sosialnya. Tapi itu adalah resiko. Tentu yang utama adalah ketika kita fokus belajar dengan mushaf yang ada. Termasuk begini, lebih afdal mana ketika online dengan offline? Tentu lebih afdal yang offline, karena ada usaha untuk berjalan ke tempat tolabul ilmi, mendatangi guru, mendatangi majelis ilmu, itu tentu lebih utama. Karena setiap langkah kaki itu, satu langkah itu mendatangkan satu kebaikan, menghilangkan satu keburukan, menaikkan satu derajat. Tapi apakah online ini tidak baik? Tentu ini masih bisa dikatakan baik, karena bisa mendapatkan ilmu meskipun jauh di luar sana, di luar kota, di luar negeri, masih bisa mendapatkan ilmu. Begitu. Allah alam bisawab. Ustaz, terima kasih. Ya sama-sama Bu Rosa. Bagaimana caranya mengikuti program Al-Quran di bulan Ramadan sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi? Ya, baik, nanti oleh admin akan disampaikan di dalam grup lebih detailnya lagi.
Ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mengikuti kelas pendampingannya? Oh ya, sama. Nanti akan disampaikan di dalam grup. Oh ya, ngomong-ngomong masalah grup WhatsApp tadi, di dalam grup ada yang memencet tombol telepon, ya, memencet tombol telepon. Mohon maaf, admin sepertinya kesulitan untuk mematikan, untuk menghilangkan dan menonaktifkan. Jadi itu kalau ada yang memencet tombol itu diabaikan saja, ya. Jadi admin sepertinya hanya menonaktifkan suara sehingga tidak terdengar suara yang mengganggu, akan tetapi suara teleponnya tetap berlangsung. Jadi tidak perlu khawatir kalau ada tulisan gabung, ya sudah tidak perlu diikuti, begitu ya. Dan dari admin, dari kami tidak pernah melakukan panggilan melalui grup, ya, telepon melalui grup. Jadi hanya melalui Zoom saja. Begitu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Baik, kita berharap Sobat Quran semuanya, bulan Ramadan tahun ini tidak berlalu begitu saja, akan tetapi bulan Ramadan tahun ini adalah bulan yang istimewa bagi kita, khususnya bagaimana kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, karena belum tentu tahun depan kita bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang penuh dengan barokah, diberikan kesehatan, ya. Karena orang yang umurnya panjang kemudian datang bulan Ramadan tapi ternyata sakit, tidak bisa menjalankan ibadah. Tentu yang kita harapkan, kita diberikan umur yang panjang, barokah, penuh dengan keimanan dan kesehatan, Terima kasih. sehingga kita semuanya Jazakumullah khairan. menjadi orang-orang yang Syukron, jazakumullah khairan. bisa Terima kasih Ustaz. baik. Syukron, jazakumullah khairan. Sama-sama Pak Adim. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Masya Allah, semangat sekali Pak Adim. Usia 76 tahun, tapi masih terus semangat. Dan kami di dalam program GSM online maupun Taksin online, itu rata-rata usianya 70. Saya jujur aja Ustaz, Kenapa? saya masih awam. Saya baru belajar. Udah tua, tapi mendingan terlambat daripada tidak Ustaz. Betul, Masya Allah. Dan kita perlu bersyukur karena Allah memberikan kesempatan umur yang panjang. Ya. Amin. Dan kita berharap kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin, ya Allah. Saya itu selalu iri, Bunda sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ketika mendapatkan kabar ada peserta GSM online meninggal dunia, Masya Allah, mereka insya Allah diakui oleh Allah sebagai para penghafal Al-Quran. Ada orang yang peserta di program TOT sedang belajar TOT meninggal dunia, itu insya Allah diakui oleh Allah sebagai para pembelajar Al-Quran. Dan kita berharap sebenarnya Maaf Ustadz, sebenarnya itu saya 6 bulan yang lalu itu saya itu kepingin bilang sama anak-anak kalau bisa karena Bapak udah tua, kalau bisa meninggal tuh Bapak minimal juz 30 tuh apa enggaknya. Maka itu yang mendorong saya, dan kebetulan 2 bulan yang lalu ada teman ngasih tahu ini. Jadi pucuk dicinta ulam tiba Ustadz. Ketemu, saya senang sekali, jujur aja. Ustadz, demi Allah saya senang sekali. Mudah-mudahan saling mendoakan kita Ustadz ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Pak Adim, yang Pak Adim sampaikan itu tadi adalah bagian dari keajaiban Al-Quran. Betul sekali. Yaitu adalah hati kita akan menarik sesuatu yang sedang kita harapkan. Ya. Frekuensi kita akan menarik sesuatu yang sama frekuensinya. Pak Adim atau mungkin jamaah yang lain yang ada di sini dulu mungkin pernah berpikir, ya Allah saya kok pingin ya belajar Al-Quran tapi di mana? Ketika berpikir seperti itu tiba-tiba saja itu muncul broadcast tentang program menghafal Quran, Miracle of Quran, GSM online, TOT.
Karena itu tadi pada saat kita berpikir, kita memancarkan frekuensi energi keluar yang ditangkap, kemudian dikembalikan kepada kita, energi itu mendatangkan keajaiban. Maka kalau ada yang tanya bagaimana Ustaz caranya mendatangkan keajaiban melalui Al-Quran, nanti kita belajar bersama-sama ya. Saya juga masih belajar. Nanti kita melakukan istilahnya ya bukan mendampingi ya, istilahnya ya bersama-sama belajar supaya saya yang mungkin mendapatkan ilmu terlebih dahulu itu bisa berbagi ilmu kepada semua yang hadir di sini. Nanti di bulan Ramadan semoga Allah mendatangkan keajaiban bagi kita semuanya. Baik, amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Allah kasih Ustaz. Teman-teman semua kami. Terima kasih banyak Ustaz ilmunya. Ya Bu Desnawati, sama-sama. Izinkan saya keluar dari ini ya. Ya. Baik, Terima kasih.